Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Lose. Puji Tuhan, kita hari ini boleh beribadah bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan adakan buat kami. Sekarang kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita memiliki penolong yang sungguh. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Apa kabar? Kalian pada di rumah? Lose berharap kalian semua baik-baik aja kan? Semoga anak-anak Lose semua di rumah juga menjadi anak-anak yang baik, yang selalu rindu untuk datang pada Tuhan, memuji Tuhan, rindu menjadi anak Tuhan yang baik dimanapun kalian berada. Dan saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada Allah yang baik. Kami bersyukur Engkau sudah memelihara hidup kami. Walaupun saat ini kami dilanda oleh kepanikan, ketakutan karena pandemi COVID yang semakin merajalela. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau ada yang menyertai kami. Engkau ada untuk melindungi kami dan memberi kekuatan dan kesehatan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu sampai hari ini. Yang Engkau tetap menjadi Allah kami yang selalu ada bagi kami dan berjalan bersama Engkau dan mampukan setiap kami supaya anak Tuhan yang boleh berjalan seiring dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan kami ingin belajar firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk mengerti akan firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama. Tujuh Tuhan kami doa syukur dengan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini kita kembali akan belajar firman mulai dari 2 Samuel 11 sampai 12. Nah, kita tahu adik-adik bahwa bangsa Israel meminta seorang raja dan Tuhan sudah memberikannya. Tentu adik-adik tahu kan, siapa raja pertama yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel menjadi raja mereka? Siapa? Benar, Saul. Seorang pemuda yang gagah yang dipilih oleh Tuhan yang diurapi oleh Samuel waktu itu menjadi seorang raja. Pada awalnya Saul bisa menjadi raja yang baik, yang taat pada Tuhan. Tapi hanya berlangsung tidak lama. Dia menjadi seorang raja yang tidak taat, menyimpang dari Tuhan, melawan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan pun menolak dia dan akan mengambil tahtanya dari Saul. Dan akhirnya Tuhan pun mempersiapkan seorang raja. Siapa adik-adik kira-kira? Yang dipersiapkan Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja Israel. Benar, Daud. Seorang anak yang kelihatannya tak berdaya, hanya anak remaja waktu itu. Tapi itu dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel nantinya. Dan dari remaja dia udah diurapi menjadi raja. Dan setelah diurapi, dia tidak harus jadi raja adik-adik. Tapi harus menjalani proses, dibentuk oleh Tuhan sebagai seorang gembala dulu yang bertanggung jawab untuk menjaga dombanya. Dan akhirnya dia menjadi seorang prajurit. Tapi itu pun harus ditempah dengan kesulitan di mana dia harus diuber, dikejar untuk dibunuh oleh Saul. Dan akhirnya Daud pun menjadi raja setelah Saul mati. Setelah Daud menjadi raja, dia yang benar menjadi seorang raja yang baik, yang takut dan selalu setia pada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Ketika Daud menjadi raja, dia selalu memperhatikan rakyatnya, berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Tetapi pada suatu saat ketika dia sudah menjadi raja, memang sering terjadi pertempuran melawan bangsa-bangsa yang lain. Tapi waktu itu Daud tidak selalu tampil bersama bangsa Israel untuk bertempur ke medan perang. Sehingga waktu itu dia ada di istana, ketika dia santai, tiba-tiba dia melihat pemandangan yang indah. Kira-kira apa dari? Ya, dia melihat seorang perempuan yang cantik, yang menawan hatinya. Dia jadi penasaran. Pada Daud waktu itu sebenarnya sudah punya istri. Punya istri yang bahkan lebih dari satu. Tuhan sudah memberkati dia dengan tata, dengan kekayaan, dengan istri yang cantik. Tapi waktu itu ketika dia melihat seorang perempuan yang cantik, yang menawan hatinya, dia pun tertarik. Akhirnya dia mendapatkan
kesempatan mengetahui bahwa siapa perempuan itu sebenarnya. Ternyata siapa perempuan itu, tahu nggak kira-kira? Ya, Batsheba. Batsheba siapa Batsheba? Dia ada istri seorang tentaranya Daud, prajuritnya Daud yang gagah perkasa, yang setia. Ketika itu suaminya Batsheba, yaitu Uria lagi pergi berperang ke medan perang. Batsheba tinggal di rumah sendirian. Raja Daud itu sangat tertarik dengan Batsheba, sehingga dia pun memperlakukan Batsheba sebagai istrinya sendiri. Padahal itu bukan istrinya. Daud tanpa sadar sudah melakukan dosa yang besar, memperlakukan istri orang sebagai istrinya sendiri. Dan dia sampai itu saja. Ketika dia mengetahui bahwa Batsheba sudah punya suami, bukan dia mundur, tapi dia berusaha untuk sepenuhnya memiliki Batsheba sebagai istrinya, dan berusaha untuk menyingkirkan suaminya, yaitu Uria. Pada suaminya ini adalah seorang tentara yang setia dan yang gagah perkasa di medan perang. Tapi Daud karena termakan oleh nafsunya, dikuasai oleh nafsunya, dia tidak memikir yang lain. Dia hanya memikir bagaimana dia bisa memiliki wanita yang menawan hatinya. Sehingga dia pun mengirim tentara itu ke medan perang, ke barisan paling depan, untuk langsung berhadapan dengan musuh, dengan tujuan agar prajurit ini mati. Dan benar saja, dia hanya mati, dan Daud pun membawa perempuan itu ke istana menjadi istrinya. Apakah yang dilakukan Daud Tuhan tidak tahu? Apakah yang rencana Daud yang jahat itu, apakah Tuhan tidak tahu? Tahu, adik-adik. Tuhan sudah melihat semuanya itu, sehingga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingati Daud. Ketika Nabi Nathan datang, Daud menyambut Nabi Nathan dengan sangat ramah, karena Daud sangat menghormati seorang nabi. Tapi ketika Nabi Nathan datang, ketika menghadapi sikap Daud yang ramah, Nabi Nathan sama sekali tidak menyambut dengan ramah juga. Dia langsung berbicara soal firman Tuhan, memberitahukan pada Daud apa yang terjadi dengan seorang gambaran seorang kaya dan seorang yang miskin, di mana seorang kaya yang punya segala sesuatu, punya banyak kambing domba, punya segalanya, sedangkan seorang miskin hanya punya seekor domba. Tapi orang kaya itu yang sudah memiliki segala sesuatu dan punya banyak domba, tidak puas dan merebut satu-satunya domba yang disayang oleh si orang miskin ini. Ketika Daud mendengar cerita itu, Daud sangat marah. Kurang ajar, orang itu harus dibunuh, karena dia sudah melakukan kejahatan yang besar. Tetapi apa kata Nabi Nathan? Orang kaya itu engkaulah raja, karena engkau sudah melakukan dosa yang besar. Engkau merebut istri orang, seorang prajurit yang setia pada engkau, yang gagah perkasa, engkau singkirkan demi untuk mendapatkan istrinya. Ketika Daud mendapat teguran dari Nathan, gimana kira-kira sikap Raja Daud? Dia seorang raja yang perkasa, seorang yang menguasai tentara yang banyak, bahkan menguasai suatu bangsa yang besar. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, apakah Raja Daud jadi marah? Tidak, adik. Ternyata Raja Daud tidak menjadi marah karena statusnya sebagai raja yang besar. Tapi dia langsung berlutut merobek jubahnya dan berdoa dan mohon ampun pada Tuhan. Dia menyadari bahwa dia sudah melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah menegurnya dan mengirim seorang nabi, yaitu Nabi Nathan. Luar biasanya, bukan? Dia seorang raja yang besar, tapi dia langsung berlutut di hadapan Allah ketika menyadari dosanya. Ditegur Allah, dia tidak membantah. Dia langsung mohon ampun pada Tuhan. Datang pada Tuhan mohon ampun. Maka timbullah doa permohonan ampun dari Daud yang terkena di Mazmur 51. Salah satunya di ayat 4. Daud mengatakan demikian.
bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkan aku dari dosaku. Jadi Daud berdoa dengan sungguh-sungguh memohon Tuhan membasuh dia, mentahirkan dia. Karena dia menyadari bahwa dia sudah melakukan dosa yang luar biasa yang mengecewakan Tuhan. Di ayat 12, Daud juga mengatakan di pasal Mazmur 51-nya di ayat 12, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbarui batinku dengan roh yang teguh. Dan sungguh-sungguh merasa hati hancur karena dosanya, dan mohon Tuhan merubah hatinya yang berdosa itu. Dia seorang raja, tapi ketika dia menyadari dosanya dan ditegur oleh Tuhan, dia benar-benar mau bertobat pada Tuhan. Dia mohon ampun pada Tuhan, datang pada Tuhan. Dan dia merasa karena dosanya, sukacitanya yang selama ini dia nikmati langsung hilang. Tidak ada lagi sukacita dalam hatinya. Dia merasa tertekan karena dosanya, merasa tidak senang lagi, tidak bahagia lagi. Karena merasa dosa yang membebaninya. Karena dia sadar apa yang dilakukannya sudah benar-benar mengecewakan Tuhan. Benar-benar membuat Tuhan marah sehingga sampai mengirim seorang nabi untuk menegurnya. Dan di pasal Mazmur 51 ayat 14 dia mengatakan, di 14 ayatnya berbunyi demikian, ketika doa Daud ini, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dia merasakan kehilangan sukacitanya karena dosanya. Karena dia benar-benar mau bertobat. Nah adik-adik, kita harusnya mencontoh seorang Raja Daud. Dia seorang raja, tapi ketika dia menyadari dosanya, menyadari bahwa dia sudah jatuh dalam dosa yang begitu besar, dan membuat Tuhan marah dan menegurnya, dia langsung berlutut di hadapan Tuhan dan mohon ampun pada Tuhan, tanpa memberikan statusnya sebagai seorang raja. Nah adik-adik harusnya semakin juga. Ketika kita menyadari bahwa kita melakukan dosa, kita harus langsung datang pada Tuhan, berlutut dan mohon ampun, agar Tuhan mau mengampuni kita, membersihkan kita dari dosa, dan kita tidak akan melakukan hal yang sama lagi ke depannya. Sebagai tanda pertobatan kita, kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan dengan hati yang hancur karena dosa kita. Yakinlah, ketika sungguh-sungguh datang pada Tuhan ketika berdosa dengan hati yang hancur, mohon ampun, Tuhan pasti ingin mengampuni kita. Semoga kita semua boleh menjadi anak yang baik dan selalu berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau kita melakukan dosa, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dan mohon pengampunan. Percaya, Tuhan ada Allah yang selalu akan menuntun kita, membimbing kita agar kita mampu menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak Tuhan yang selalu taat pada Tuhan. Karena tanpa pimpinan dan pertolongan Tuhan, kita manusia ada lemah. Ya. Sebagaimana dikatakan Mazmur 23 ayat 2 dan 3 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berhijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita yang selalu membimbing kita ke tempat yang penuh dan ketenangan, penuh dengan sukacita, penuh dan berkat. Sehingga kita bersukacita, kita memberi Allah yang demikian, yang selalu mau ada bagi kita dan mau mengampuni kita sungguh-sungguh berdosa dan mau mengakui dosa kita dan sungguh-sungguh dan mau bertobat. Semoga adik-adik semua bisa belajar seperti Daud, seorang raja yang besar, tapi dengan hati hancur dia mau mengakui dosanya ketika dia ditegur. Bukan dengan congkak mengagungkan jabatannya sebagai orang raja, tidak. Walaupun seorang raja, dia mau datang pada Tuhan dengan rendah hati, berlutut menyembah dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa, adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Ajar kami Tuhan, sebagai Daud, seorang raja yang besar. Ketika dia ditegur karena dosanya, dan dia menyadarinya, dia langsung berlutut pada Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Mohon Tuhan mentahirkan dia, menyucikan dia dari segala dosanya. Dan mau benar-benar
bertobat dari dosanya. Biar kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu belajar untuk menjaga diri kami, menjauhkan diri kami dari segala dosa. Namun bila kami jatuh dalam dosa, mampukan kami untuk menyadarinya, mampukan kami untuk datang pada Engkau, mengakui dosa kami dan bertobat Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak yang mampu untuk mengakui dosa kami ketika kami melakukan kesalahan dan dosa. Sehingga kami boleh selalu kembali tahir dan boleh datang pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sebagai kita minta kasih-Mu. Biar Engkau akan menyertai kami, membimbing kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Untuk dia Tuhan kami bersyukur dalam Yesus Kristus. Amin. Dan jadi, semoga kita semua boleh menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dan punya hati yang mau merendahkan di hadapan Tuhan dimanapun dan kapanpun juga. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah.